bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang panas kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan ada misbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Dia. Sembah Dia, Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu. Sembah dalam roh dan kebenaran dan kekudusan. Sembah Dia Raja mulia, sembah Dia Raja agung, sembah Dia Raja atas segala raja, Dia Tuhan atas segala Tuhan.
Dia juru selamat, Dia adalah Allah kita, Dia Tuhan kita, Dia juru selamat kita, Dia penebus dosa kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Juru Selamat atas karunia anugerah, pertolongan dan perlindungan, berkat-berkat keselamatan-Mu yang Kau berikan pada kami. Kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah, kami muliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Hosana, 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 Hosana Hidayah. Lord Jesus Christ, Lord Jesus, I love you, Lord Jesus, I love you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, Lord Jesus. Sangat besar anugerah-Mu yang beri ampun selamat. Dulu aku sesat dan selamatlah aku ini. Dulu aku sesat dan selamatlah aku ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak, saatnya kami akan pendalaman firman-Mu, pendalaman kebenaran-Mu. Dan kami semua dibuka hati dan pikiran kami untuk mengerti, memahami, dan belajar firman. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap dan sanggup menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Ya, damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus. Kita kembali untuk belajar lagi di dalam Alkitab ini yang terdapat pada suratan Roma pasal yang kelima. Dan kini saya akan memberikan penjelasan atas ayat-ayat yang akan kita baca bersama-sama. Kita mulai dari ayat pertama, nanti dilanjutkan ke kiri. Sudah ada Alkitab? Ada tab juga di dalam. Roma pasal 5, kamu mana Alkitab?
Roma pasal 5 ke kanan aja. Sudah ketemu. Roma pasal yang kelima. Kesini Pak. Datang. Ayat yang pertama mau baca mulai ke kiri. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nih, yang baca pakai ini, Mek. Dan bisa didengar. Udah, belum. Oh, ya. Oh, kurang selentik ke depan. Oleh Dia kita juga peroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam penghadapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita bangga bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menunjukkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan teluji, dan teluji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Baik. Mari kita perhatikan kembali ayat yang pertama. Roma pasal 5 ayat yang pertama, hasil pembenaran. Ya, hasil pembenaran ini bahwa Rasul Paulus telah mengulas tentang yaitu kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Kebenaran itu adalah kebenaran soal iman atau keimanan. Keimanan kepada Yesus Kristus menghasilkan kebenaran. Itu yang dimaksud. Jadi Rasul Paulus adalah seorang rasul yang selalu meneliti di dalam Alkitab, yaitu mulai dari kitab Kejadian hingga sampai Wahyu. Nah, ini Rasul Paulus memahami. Kenapa Rasul Paulus memahami? Karena Rasul Paulus ini berasal dari golongan Farisi, yaitu ahli Taurat, sebelum dia bertobat. Karena seorang ahli Taurat di sini pasti hafal dengan hukum-hukum Taurat dan hafal dengan yaitu aturan dan peraturan yang ada di dalam Taurat, sehingga Rasul Paulus ini sangat paham ya arti daripada hukum Taurat itu sendiri, dan sangat paham juga dengan keberadaannya yaitu Yesus Kristus atau kasih karunia yang ada di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian maka mengangkat yaitu keberadaan kasih karunia yang diangkat oleh Rasul Paulus, yaitu Rasul Paulus mengangkat tentang Yesus Kristus itu sendiri yang menjadi suatu keyakinan dan keimanan orang-orang Kristen, yaitu orang-orang yang percaya, sehingga orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya ini harus memahami dan mengerti ya siapakah Yesus Kristus dan bagaimanakah Yesus Kristus itu. Yesus Kristus sebagai apa kedudukannya yang ada di dunia ini, dan Yesus Kristus sebagai apa kedudukannya yang ada di surga itu. Nah, ini diterangkan dan dijelaskan oleh Rasul Paulus tentang kebenarannya.
Jadi kebenaran ini sangat penting. Orang kadang-kadang cuma beriman, ya, tetapi tidak paham kebenaran. Kalau ditanya, kamu percaya dengan Yesus Kristus? Iya, percaya. Kamu tahu siapa Yesus Kristus? Iya, tahu. Tuhan. Ya, jawabannya. Tetapi di sini kebenarannya yang ada secara konkret, secara jelas, ya, secara dalam dan lebih dalam lagi, ini perlu digali firman Tuhan. Nah, dengan kita menggali Alkitab yang ada di dalam Injil, ini adalah belajar dari surat-surat Rasul Paulus ini, kita semakin cerah, semakin terang benderang. Keyakinan kita semakin, yaitu kuat, semakin besar terhadap iman kita, yaitu kepada Yesus Kristus Tuhan, atas penjelasan-penjelasan Rasul Paulus. Yang dulunya kita Kristen ya Kristen, ya percaya sama Yesus ya percaya. Kemudian di sini kalau ditanya selamat enggak kamu, nanti masih ragu-ragu, bisa masuk surga enggak? Ada kemungkinan bisa, ada kemungkinan enggak. Kenapa? Kalau enggak bisa alasannya apa? Kalau pas saya mati, pas saya di sini berbuat dosa, contohnya apa? Mencuri, terus kesandung mati, ya. Ketika di sini, ya, mencuri kelapa, terus jatuh dari pohon kelapa mati, bagaimana? Karena situasinya di sini adalah situasi berdosa. Nah, ini kadang-kadang orang Kristen punya iman, punya percaya, tetapi tidak paham akan kebenarannya. Nah, Rasul Paulus di sini menerangkan, menjelaskan tentang kebenaran, yaitu mengenai kasih karunia yang ada di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi intinya di sini dijelaskan bahwa hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, ya, kebenaran itu karena iman, karena percaya. Percaya itu sudah benar. Jadi kalau orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus itu sudah benar. Kebenarannya apa? Kalau orang percaya itu tentang keselamatan, tentang surga, tentang hidup kekal, kebenarannya bagaimana? Apakah orang yang percaya itu pasti masuk surga? Pasti. Ya. Yakin masuk surga? Yakin. Karena apa? Percaya. Jadi dijelaskan di sini kebenarannya karena percaya. Percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Percaya kepada Yesus Kristus itu adalah Allah. Sehingga kita dibenarkan oleh karena percaya, oleh karena iman. Karena apa? Ada ayat yang dari Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Dan barang siapa percaya kepadaku, di situ akan masuk surga atau akan selamat. Nah, itulah kebenarannya, yaitu Yesus Kristus sendiri menyatakan bahwa ia adalah jalan kebenaran, dan barang siapa percaya kepada Yesus, ia pasti masuk surga. Nah, kita semua adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, sehingga dikatakan benar. Dikatakan benar oleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, jadi ini yang pertama, di sini dikatakan kita benar, dibenarkan oleh karena iman atau percaya. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, bagian yang berikutnya di sini kita hidup di dalam, ya, damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan Yesus, ya, karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya itu sudah seharusnya hidup dalam
damai sejahtera ya bersama Yesus Kristus. Jadi tidak ada alasan kalau orang Kristen di sini ya masih sedih, masih takut, masih ragu, khawatir, ya. Hidup di dalam kekristenan atau dalam Yesus Kristus ini damai sejahtera dan sukacita layaknya seperti ketika saya masih kecil. Ya ketika saya masih kecil itu rasanya sukacita terus. Nonton wayang, nonton ludruk. Ya kalau sekarang mungkin lihat TV, ya bisa pakai apa itu game, ya main game itu sukacita terus. Usia saya ketika di bawah TK lah atau TK atau di bawah SD itu selalu sukacita terus bergembira. Ya senang berteman, main sepak bola, saya senang. Ya bermain, belajar menari pernah juga belajar. Ya itu tarian, itu saya belajar. Nah itu rasanya sukacita dan damai sejahtera itu terus ya ada di dalam kehidupan kita, kehidupan saya saat ini. Nah demikianlah yang dimaksud damai sejahtera di dalam Yesus Kristus itu, ya. Dan sukacita yang ada di dalam Yesus Kristus itu sama halnya ketika kita masih kecil, usia kita masih kanak-kanak. Jadi tidak ada susahnya. Ya walaupun itu orang tua kelabakan sana sini cari uang, ya cari beras, ya kadang-kadang makan itu kurang waktu itu, ya yang beras seharusnya itu dimakan satu piring penuh, ya akhirnya dibuat bubur, ya supaya cukup, tapi rasanya tidak hilang sejahtera, tidak hilang damai, tidak hilang sukacita. Karena saat itu merasa apa? Merasa cukup, merasa senang, percaya, yakin terus dan percaya, cita-cita terus, ya di situ ada di dalam hati, di dalam pikiran. Saya nanti, ya kalau sudah besar, ini jadi ini jadi itu, ini terus, ya sehingga sukacita terus menerus. Itulah sejahtera dan damai bersama Yesus Kristus. Yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Nah ya, oleh Yesus Kristus kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia, ya karunia ini. Jadi iman ya itu adalah berasal dari Yesus Kristus. Ya artinya seperti itu. Tanpa Yesus Kristus kita tidak akan punya iman. Dan iman itu ditanam, iman itu ditaruh ya kepada kita oleh Yesus Kristus sehingga kita punya iman. Ya. Karena kita punya iman, ya kita sukacita. Kita damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi itulah kekristenan. Kekristenan yang benar itu kekristenan yang selalu ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam hidupnya. Ya, inilah kebenarannya. Jadi oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk dan oleh iman kepada kasih karunia. Ya, kasih karunia itu anugerah. Jadi anugerah Yesus Kristus. Karena iman kita, maka kita beroleh yaitu jalan masuk ya kepada kasih karunia, kepada anugerahnya, kepada berkat-berkatnya, boleh masuk kepada semua apa yang diberikan kepada Tuhan bagi kita orang yang percaya. Itu pengertiannya. Lalu bagian yang berikutnya dikatakan, di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Ya ini. Jadi di dalam kasih karunia kita punya iman dan pengharapan kepada kemuliaan. Kemuliaan yang dimaksud adalah kemuliaan yang akan kita dapatkan yaitu di surga. Di surga ya, yang kekal. Ya, itu kemuliaan yang pertama. Kemuliaan yang kedua, kita memang dimuliakan di dunia ini karena apa? Kita beroleh iman.
Jadi orang yang sudah memiliki iman kepada Yesus Kristus itu mulia hidupnya, dimuliakan, ya, bukan seperti orang budak, bukan seperti orang buangan, bukan seperti yaitu orang yang hina, tetapi kita adalah orang yang mulia karena sudah dimuliakan oleh iman kepada Yesus Kristus. Ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Artinya apa? Ya, kesengsaraan itu identik dengan persoalan, permasalahan. Ya, kita cakap, kita gagal untuk menghadapi permasalahan, bukan mengkerut, bukan takut, bukan cemas, dan bukan kita di sini khawatir, ya, takut nanti, ya, miskin, takut nanti di sini nggak jadi orang kaya, takut nanti nggak dapat uang, takut ini, takut tidak. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus selalu di dalam hati dan pikirannya di sini, ya, berkata berhasil, sukses, beruntung, diberkati dan diberkati. Itulah yang dimaksud keberadaan kita sebagai orang yang beriman. Ini penjelasan tentang Rasul Paulus ini sangat luar biasa. Karena apa? Ini berdasarkan metode penelitian atau metodologi ya Rasul Paulus. Nah, jadi kita di sini di dalam kesengsaraan, artinya dalam persoalan, dalam permasalahan, dalam situasi dan kondisi yang mungkin pada saat terjadi kemiskinan bisa terjadi, peperangan juga bisa terjadi, kematian orang tua juga terjadi, kematian anak juga bisa terjadi, kematian saudara kita, ya, kematian sahabat kita. Tetap di sini ada sukacita yang ada di dalam hati kita, ada sukacita dan damai sejahtera, ya. Itu artinya bermegah. Jadi tetap gagah. Ya, orang yang gagah itu kan bagus kan. Ya, kalau orang yang gagah itu, ya, di sini ya kelihatannya ya cakap. Ya, karena apa? Karena orangnya di sini gagah. Ya, bermegah itu bukan sombong, gagah. Ya, yang diartikan di sini cakap. Cakap untuk menghadapi penderitaan, cakap untuk menghadapi kesengsaraan, cakap untuk menghadapi persoalan. Jadi gak takut, gak ragu, gak bimbang, ya, gak takut kesaingan, gak takut kompetitif sama orang, ya, gak takut musuh. Maksudnya musuh ini, ya, jangan dicari, ya. Kalau ada musuh di sini harus didekati, menjadi teman, ya. Musuh jangan dicari, kalau ada musuh di sini harus ditemani. Jadi menjadi teman. Bagian yang keempat, ayat yang keempat, dan di sini dikatakan kelanjutannya, kemuliaan, ya, di sini mendatangkan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Jadi orang yang rajin, ya, menghadapi persoalan, jangan takut persoalan. Makanya kalau ada orang pikirannya ini takut ini, ya, gak maju-maju, gak berhasil. Ya, takut gagal, takut gak tahu, rugi, ya, takut uangnya habis, ya, gak akan maju-maju orang ini, ya, takut kehilangan ini dan itu, ya, harus berani kita, ya, harus maju supaya kita di sini menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi dalam penderitaan, kesusahan, kesulitan itu menimbulkan ketekunan. Ya, artinya ketekunan itu yaitu membuat kita itu semakin agresif, semakin antusias di dalam yaitu iman kita, semakin agresif di dalam iman kita. Ya, semakin semangat. Maksudnya di sini tekun itu kan semangat. Orang yang tekun itu pasti semangat. Kalau orang yang semangat itu pasti tekun. Ya. Kalau orang yang sudah gak semangat ya elu gitu, ya, mau maju dah, mundur dah, berangkat dah, gak berangkat dah, seperti itu. Ya, kalau mau kerja kadang-kadang seperti itu. Nah, orang yang di sini tekun, wah, dia maju terus, bawahnya pantang mundur. Amin. Tidak akan pernah dia itu menyerah, tidak akan pernah kalah, tidak akan pernah di situ putus asa. Itu ya yang dimaksud apa? Ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu sudah pempengan artinya.
Ya, orang yang mental baja, orang yang mentalnya di situ sudah mental ya luar biasa mentalnya, nggak takut, nggak malu, ya pokoknya kuat lah pokoknya, luar biasa mentalnya. Itu pasti menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang pompongan, ya. Karena itu ini yang dimaksud Rasul Paulus bahwa orang itu harus sampai kepada puncaknya yaitu apa? Ketekunan yang menimbulkan tahan uji. Jadi kalau diuji di sini berani, siap, ya siap kalah, siap menang, ya pasti menang karena sudah tahan uji, ya. Kalau kita sekolah, kalau kita sini belajar, kalau kita bekerja, ya kita jangan takut, ya kita harus tahan uji. Kalau dalam kesulitan kita tahan uji, dalam ya apapun yang dianggap sulit, yang dianggap susah, kita tetap tahan uji. Ya itulah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang percaya ini diberikan satu kelebihannya, yaitu kelebihannya itu tahan uji. Gak cepat menyerah, gak cepat putus asa, gak cepat kalah, ya. Gak melarikan dari permasalahan, gak lari dari persoalan. Ada dulu teman saya yang suka lari dari masalah. Usaha ini susah, lari cari yang lain. Kerja di sini susah, cari lagi tempat sampai tuwek. Ya nggak berhasil karena apa? Nggak tekun, nggak tahan uji di sini. Nah, orang yang tahan uji, kita pasti menjadi orang yang sukses, pasti menjadi orang yang berhasil. Ya, jadi sini dikatakan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan yang kuat, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi di sini karena kasih Allah itu yang menimbulkan tahan uji, ya. Bukan kekuatan kita sendiri sebenarnya, bukan usaha kita sendiri. Kalau ada orang mengatakan, ya kita harus apa itu usaha, memang betul, ya. Kita harus bekerja keras, memang betul, ya. Kita harus berhasil, memang betul, ya di situ. Iman tanpa perbuatan mati, ya. Kita iman harus ada perbuatan. Jadi artinya di sini kalau kita iman dan percaya, kita harus juga bekerja. Ya itu aja sebenarnya. Ya tidak boleh di sini tidak bekerja. Nah, oleh sebab itu di sini karena kasih Allah telah dicurahkan, ya kan. Jadi kalau kita jadi kuat, sehat, mampu, pintar, pandai, ya cerdas, sukses dan berhasil, beruntung, tahan uji dan tekun kuat, karena kasih Allah telah dicurahkan kepada kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi semuanya karena kasih Allah, semuanya karena kasih karunia. Orang tidak ada kekuatan dan tidak ada kemampuan, tidak ada kepandaian dan tidak ada kecerdasan, tidak ada kepintaran, tidak ada keberuntungan dan tidak keberhasilan tanpa kasih karunia dan dicurahkan kepada kita, yaitu oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita pelajari malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita angkat pujian dan kita doa syafaat. Anugerahnya kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, kau buatku tercengang, ku kaku padamu, tak henti-henti setiap napasku, memujimu selalu, puji, ku sembah, tiada seperti kau. Ku ingin hidupku menyenangkanmu,
segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Kau buatku tercengang, bukaku padamu. Nah, hentinya setiap napasku memujimu selalu. Puji, ku sembah, tiada seperti kau. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Sebagai persembahan yang hidup bagimu. Haleluya. Bapa yang di surga, kami ucap syukur dan terima kasih. Pada malam hari ini kami datang kembali dalam pujian dan penyembahan, dalam doa dan mendengarkan firman. Biarlah firman yang telah kami dalami, kami pelajari malam hari ini, sekiranya terus menuntun, membawa kami dan memimpin kami di dalam kemajuan iman kami, sehingga iman kami semakin kuat, tekun, teguh di hadapan Tuhan, dan menjadi orang-orang yang sungguh, yaitu kuat dan mampu untuk menghadapi semua persoalan yang ada di dalam kehidupan kami. Ya, anak-anakmu semua yang telah mendengarkan firman, kiranya Tuhan terus Engkau tanam di dalam hati dan pikiran. Firman bertumbuh dan berbuah dan semakin menjadi buah yang lebat di dalam hidup. Sehingga kepenuhan dalam firman-Mu adalah bagian yang sangat mutlak di dalam kehidupannya, untuk menjadi orang-orang yang berhasil, untuk menjadi orang-orang yang beruntung, untuk menjadi orang-orang sukses. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Hari kita mengangkat kedua tangan kita dan terima damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Diberkatilah engkau pada hari ini, esok, lusa, sampai selama-lamanya. Allah Immanuel, dan diberkati dimanapun kita berada dan ada. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati yang percaya. Katakan amin. Sampai jumpa.